Karena apa? Pusaka Pulang Geni ini merupakan salah satu pusaka yang konon itu dimiliki oleh siapa? Tahu? Pulang Geni itu siapa, Mas Den? Pusakanya Arjuna. Pusakanya Arjuna. Berarti termasuk pusaka andalannya, Mas? Iya. Pulang Geni, Pasopati itu kalau di pewayangan terkenal dengan pusakanya Arjuna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pusaka Pulang Geni. Untuk fungsinya sendiri katanya beliau itu untuk pengadepan dan penundukan, Mas. Untuk pengadepan dan penundukan. Ya. Dan beliau sendiri tadi sempat cerita bahwasanya pusaka ini pernah ikut sama ini siapa, Raden Patah. Raden Patah. Ya. Oh, berarti Sultan Demak itu Raja Demak, Ya. berarti ya. Raja Demak, Bintoro. Raden Patah katanya. Sama lagi Mbak Ali Soleh Semendi itu loh. Oh, Mbah Soleh Semendi. Ya, Mbak Soleh Semendi itu. Beliau pernah ikut ke dua itu tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Surya Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di channel Surya Jati, dan saya pribadi Mas Eko masih bersama Mas Hasim ini ya. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mereview sebuah pusaka, yakni pusaka Pulang Geni. Seperti yang kita tahu bahwa pusaka Pulang Geni ini cukup terkenal, apalagi di kalangan pencinta pewayangan, Mas Hasim. Ya, di pencinta pewayangan terutama. Karena apa? Pusaka Pulang Geni ini merupakan salah satu pusaka yang konon itu dimiliki oleh siapa? Tahu? Pulang Geni itu siapa, Mas Den? Pusakanya Arjuna. Pusakanya Arjuna. Berarti termasuk pusaka andalannya, Mas? Iya. Pulang Geni, Pasopati itu kalau di pewayangan terkenal dengan pusakanya Arjuna. Nah, di beberapa cerita kalau kita lihat seperti di drama Angling Dharma itu juga Angling Dharma itu punya pusaka andalan yang sangat ampuh, yakni pusaka Pulang Geni. Ya, jadi pusaka ini juga mungkin tidak terlalu asing, apalagi para pencinta budaya, pencinta pusaka, dan juga pecinta wayang ya, atau yang sering melihat wayang itu. Dan kali ini di depan saya ini ada dua pusaka Pulang Geni yang akan nanti coba Mas Hasim review ya. Nanti akan saya bantu Mas Hasim untuk supaya agar lancar lah bagaimana melihat, mengetahui, dan juga mendengarkan atau berkomunikasi ya. Karena Mas Hasim ini juga belum terlalu lancar untuk berkomunikasi ya. Berkomunikasi ya, karena belum terlalu dalam turunnya otak itu, pikirannya itu belum terlalu turun. Jadi untuk melihat sosok-sosok atau khodam yang ada di dalam pusaka itu, kita harus menurunkan frekuensi otak sekiranya vibrasi atau gelombangnya itu sama, Mas Hasim, sehingga nanti kita bisa menjalin komunikasi. Jadi ketika sosok itu tadi menyampaikan omongan, kita bisa mendengarkannya. Itu karena satu frekuensi seperti itu. Jadi kalau kita seperti radio itu, kalau kita ingin mendengarkan radio FM 9.3, kita juga harus menyetel radio itu di FM 9.3 itu tadi, di gelombang 9.3, sehingga nyambung seperti itu ya. Oke. Kita akan coba review pusaka ini dulu, Mas Hasim ya. Pusaka ini sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Ini pusaka Pulang Geni. Pusaka Pulang Geni itu sebenarnya hampir sama dengan pusaka brojol untuk yang lurus ya. Ya. Jadi pusakanya itu looknya lurus, tapi bilahnya itu kecil Mas Hasim. Kalau bilah yang khusus Pulang Geninya. Iya, kalau bilahnya itu besar lebar, ini pusaka brojol. Sedangkan di sini ini polos, tidak ada ricikan apa-apa, tidak ada sogokan, tidak ada belumbangan, tidak ada serawean ataupun kembang kacang, lambe gajah yang biasanya ada di depan sini. Ya, itu nggak ada, ini polos, cuman dia kecil. Nah, ini menandakan pusaka ini pusaka Pulang Geni. Itu dapurnya Pulang Geni. Nah, Pulang Geni itu ada dua Mas Hasim. Yang satunya itu luk 5. Nanti ngeluk 5 gini. Oh, ada yang ngeluk juga. Ada yang luk. Nah, seperti itu. Oke, kalau ini kita lihat sendiri dari bilahnya ini kan bagus Mas Hasim, halus ya. Halus. Nah, ini tentu garapan atau buatan empu yang profesional, ya. Tentu. Sama dengan yang satu ini juga bersama kurang lebih dapurnya Pulang Geni dan polos juga seperti ini, karena memang sama-sama dapur Pulang Geni. Nah, secara spiritual nanti Mas Hasim akan coba untuk menayuh ya, akan coba menayuh kira-kira energinya ini seperti apa, auranya seperti apa, kemudian sosoknya, dan juga mungkin kalau bisa digali eranya era apa Mas Hasim, era kerajaan apa, kemudian empunya mungkin apa ya, seperti itu. Baik, langsung aja Mas ya. Iya. Oke, bagaimana Mas Hasim? Baik, jadi yang saya lihat itu sosok ksatria Mas ya, laki-laki ksatria, dia pakaiannya bagus, terus komunikasinya tadi itu sempat komunikasi, katanya empunya itu empu Joko Suro. Empu Joko Suro. Ya. Empu Joko Suro. Terus kegunaannya itu untuk menyerang, untuk menyerang, dan untuk menundukkan ya, menundukkan sesuatu. Terus eranya sendiri itu Yombingnya sudah dipakai Mas? Oh, sudah. Ya, Eranya sendiri tadi kalau nggak salah beliau itu katanya era Majapahit. Era Majapahit. Era Majapahit. Ya, memang jika dilihat secara tangguh Mas, secara penangguhan ya, ini masuk kategori Majapahit memang Mas. Kalau di ilmu perkerisan loh ya, karena memang ya juga ada perbedaan sedikit lah, ataupun ada peniruan terkadang. Memang ini kalau dari segi ilmu perkerisan memang tangguh Majapahit. Berarti ada ciri khas sendiri Mas ya? Iya, salah satunya ukurannya itu segini Mas. Nah, kemudian kalau Empu Joko Suro itu anaknya Empu Supo yang terkenal itu ya, atau Empu Supo Mandrangi, atau yang dikenal dengan Pangeran Sedayu. Nah, Empu Joko Suro ini yang lahir di Banyuwangi. Oh, yang ini. Yang lahir di Banyuwangi. Kemudian beliau ke Majapahit untuk mencari orang tuanya. Ini ada kisahnya sendiri Mas Hasim. Kisahnya cukup bagus ini. Dan beliau salah satu empu yang memiliki darah waris dan kemampuan yang meniru ataupun bisa dikatakan dapat turunan itu bagus sekali, sama seperti orang tuanya, sama seperti ayahnya itu, Empu Supo yang membuat pusaka yang ahli. Tadi juga energinya pun luar biasa Mas. Luar biasa. Auranya apa ya Mas? Auranya kayaknya ada merahnya nih Mas. Ya,
auranya tuh merah, tapi merahnya dia tipis, lebih tebal ke hijaunya. Oh, lebih tebal ke hijau. Berarti ada hijau, ada merah gitu ya. Ada hijau, ada merah. Ada merahnya tipis ya. Cuman lebih tebalnya itu ke hijaunya. Oke. Sangat tajam Hijau sekali. atau biru, Mas? Hijau. Hijau ya, karena zaman orang Madura ini kadang nggak tahu karena Iya. Hijau. ya. Mas Hasyim ini ada sedikit Madura, ya Maduranya ada sedikit tapi Mas ya, lebih banyak ke Jawa. Jawa. Tapi kalau ngomong Madura bisa Mas ya. Alhamdulillah. Saya yang nggak bisa ini. Oh ya, ini tadi kalau nggak salah beliau tuh menyebutkan nama, Iya. itu Kang Mas Bimo. Yang Mas Bimo ini soalnya memang saya pernah lihat itu gagah Mas ya. Gagah, cuma aura tubuhnya itu agak merah, memang aura kodamnya itu. Tuahnya untuk menyerang Mas ya. Tuah untuk menyerang dan untuk menundukkan. Jadi kalau pusaka-pusaka yang tipis seperti ini Mas Hasyim, ini kalau menyerang itu bukan menyerang pakai fisiknya ini bukan, tapi lebih ke energinya kok. Kontak energi. Iya, cuman dulu penggunaannya bagaimana kita juga kurang tahu. Bagaimana dulu pusaka-pusaka seperti ini digunakan untuk menyerang. Cuman sebenarnya kalau saya pribadi tahu, cuman yang tidak perlu dibahas lah ya, karena cukup membahayakan untuk hal-hal seperti ini. Oh, berarti bukan fungsi untuk menyerang itu tadi, bukan menyerang untuk disutuk atau bukan ini bukan pusaka untuk perang atau untuk melukai, bukan. Ya, ini fisiknya pun ini kita lihat kan tipis sekali Mas ya. Tipis, ini kalau lentur. kena tubuh mungkin bisa patah ini ya, ataupun kena senjata golok. Nah, ini nggak mampu ini. Oke, mungkin cukup Mas Hasyim atau ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup. Oke, dan ini sedikit ya, ini ciri-ciri daripada empu-empu yang terkenal, empu-empu keraton, empu-empu yang bagus garapnya, ini garapannya halus ya, seperti tadi yang saya jelaskan seperti itu. Oke, kita lanjut, ada satu lagi pulang geni juga, ini yang juga cukup istimewa. Tidak kalah istimewa dengan pusaka ini Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini ya. Jadi dia itu polos, kemudian lurus, agak mengecil. Nah, seperti itu. Ini ciri daripada pulang geni. Dan ini juga pamornya pamor cemprit kalau ngatakan. Pamor cemprit itu sedikit sekali Mas. Ya, tidak banyak, tidak berbentuk. Ini namanya pamor cemprit. Ciri khas dari pusaka-pusaka tangguh tertentu ya. Nanti coba Mas Hasyim tayuh nanti. Oke, nanti akan siap. ketemu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, tenang. Ya, turunkan frekuensi otak. Energinya dirasakan. Oke, pikiran tenang. Baca doa yang sudah diajarkan. Oke, bagus. Lebih dalam lagi Mas Hasyim. Oke. Pusaka-pusaka pulang geni ini zaman dulu memang tidak digunakan untuk perang ya. Bahkan banyak sekali sebenarnya pusaka-pusaka itu dulunya tidak digunakan untuk melukai ya, sebagaimana yang kita ketahui di film-film mungkin pusaka itu digunakan untuk perang, untuk menusuk. Namun memang ada beberapa itu yang digunakan untuk menusuk, itu ada memang. Jadi semacam pusaka pamungkas ya, pusaka yang digunakan terakhir. Dan kebanyakan di zaman dulu itu di era-era kerajaan, prajurit ataupun pendekar itu perang, mereka menggunakan senjata golok ataupun pedang sebenarnya ya.
bukan keris. Nah, keris ini zaman dulu lebih dimuliakan ya, seolah-olah apa ya, pusaka itu jangan sampai dikotori atau dihinakan, digunakan untuk membunuh seseorang. Karena pusaka zaman dulu beberapa ada yang disucikan, disakralkan ya, sehingga sangat tidak diperbolehkan digunakan untuk membunuh. Oke, bagaimana Mas Hasim? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau yang ini hampir mirip sosoknya itu kayak satria Mas ya. Cuman dia itu pakaiannya nggak sebagus yang pertama tadi. Kalau yang pertama pakaiannya Bagus ya. bagus Mas. Benar-benar. Kalau ini sosok Sederhana. satria tapi sederhana pakaiannya. Terus saya tanya tadi namanya, dia nggak mau menyebutkan Mas, nggak mau menyebutkan. Cuman saya tanya eranya, era siapa, terus empunya siapa, dan eranya pun ternyata sama era Majapahit. Era Majapahit ya. Iya. Oke, Masya Allah. Eranya era Majapahit, empunya itu Empu Supa Mandrangi. Empu Supa Mandrangi. Iya. Oke, luar Empu Supa biasa. Mandrangi. Terus tadi kegunaannya itu untuk menundukkan. Untuk menundukkan. Nggih. Untuk menundukkan. Kalau energinya sendiri tadi saya merasakan itu lebih ini Mas, sama yang pertama. Iya. Ini lebih kasaran. Oh, ini lebih kasar ya. Iya, lebih terasa gitu, lebih besar. Lebih besar ya. Iya. Jadi pusaka-pusaka Pualang Geni memang rata-rata itu pusakanya memang agak sedikit tajam ya, karena memang diperuntukkan untuk menyerang, untuk penundukan seperti itu memang. Dan kemudian Empu Supa Mandrangi sendiri itu sebenarnya orang tua dari Empu Jogosuro ini. Orang tuanya. Iya, orang tuanya. Jadi di zaman dulu itu ada Empu Supa yang terkenal itu ada dua, Empu Supa Mandrangi dan Empu Supa Ndriyo. Empu Supa Ndriyo itu kalau tidak salah ya, itu kakak daripada Empu Supa Mandrangi. Empu Supa Ndriyo ini merupakan orang tua dari Sunan Bungkul. Beliau ini Empu Supa Ndriyo Oh, ini. Sunan Bungkul itu juga bergelar Empu Supa. Ya, Sunan Bungkul yang ada di Surabaya Ya, itu. ya. Nah, itu orang tuanya Empu Supa Ndriyo. Nah, ini juga terkenal dengan Empu Supa. Empu Supa Mandrangi. Empu Supa Mandrangi terkenal dengan Pangeran Sedayu. Atau yang paling terkenal dengan Empu Supa ya ini apa? Pembuat pusaka ini, Empu Supa Mandrangi itu. Oh, berarti Sunan Bungkul itu tadi punya 2 putra dan semuanya pun punya waris untuk buat pusaka. bukan Mas Hasim. Empu Supa zaman dulu itu Ya. ada 2. Ya, Ya, Empu Supa Mandrangi dan Empu Supa Ndriyo. ya. Empu Supa Ndriyo itu bapaknya Sunan Bungkul. Oh, Empu Supa Ndriyonya. Oh. Kalau Berarti- Empu Supa Mandranginya Punya anak namanya Empu Jogosuro dan Empu Jogosupo Anom. Empu Supo Anom nggih. ya. Nah, Empu Supo yang terkenal dengan adiknya Sunan Kalijaga itu Empu Supo Anom, anaknya Empu Supo Mandrangi ini. Paham Empu Supo ya? Anom itu. Iya, Empu Supo Anom itu adik iparnya Sunan Kalijogo. Jadi yang Muslim itu Empu Supo Anom ini. Beliau juga bergelar Empu Supo. Berarti masuk eranya Demak. Demak. Ya. Eranya Demak, ya, eranya Demak. Itu di era para wali songo itu, eranya Sunan Kalijogo terutama. Bahkan beberapa pusaka yang dimiliki oleh para wali songo itu yang membuat Empu Supo Anom ini. Gitu. Makanya kan banyak dari orang-orang awam itu Mas
pembuatan Mpu Supo cuma satu aja gitu. Makanya Nah, kan banyak orang yang sebenarnya, tidak tahu gitu. bahkan di zaman Majapahit awal ataupun di zaman Singosari itu nama Mpu Supo sudah ada ya, Mpu Supo itu sudah ada. Cuman yang paling terkenal memang Mpu Supo Mandrangi ini yang memang paling viral lah, sampai beliau kan sampai punya kadipaten di Sedayu, dan beliau bergelar Pangeran Sedayu. Oke, kita ada satu lagi Mas Hasyim ya. Selain ini ada satu lagi yang juga cukup istimewa. Ini mungkin masih berkaitan mungkin ya. Sama-sama Pulang Geni nih Mas ya. Insya Allah sama-sama Pulang Geni. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dari dua ini ada yang ditanyakan Mas Hasyim seputar keris ini mungkin? Udah Mas. Sudah ya, cukup ya. Oke. Kita akan lihat ini. Nah, ini juga salah satu pusaka insya Allah Pulang Geni juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Mas Hasyim, keistimewaannya ini pernah dipegang seorang raja dan juga pernah dipegang seorang ulama. Ini seorang waliullah ini pernah dipegang insya Allah sama beliau pusaka ini. Kita nanti akan coba review nanti ya. Oh, ini polosan semua Mas ya? Iya, sama ya, sama. Di sini polos, kemudian ke atasnya kecil. Tanpa ada pamornya ya. Kalau yang tadi ini kan ada pamor. Ini mungkin sebenarnya ada, ini cuman pewarangannya ini kurang bagus ini. Kalau tidak salah ini saya yang mewarangi ini. Kalau nggak bagus ini berarti saya yang mewarangi ini. Ya dulu gagal Mas, saya beli 2 kali warangan itu gagal terus saya. Mungkin kurang ahli, memang kurang ahli di bidang warangan saya. Dulu saya cuci sendiri Mas, saya cuci kemudian saya warangi sendiri. Oke Mas Hasyim, coba di review ya. Oke. Jadi ini pusaka yang cukup istimewa, punya historis yang luar biasa, dan kemungkinan insya Allah ini terawat. Sebenarnya ini turun temurun ya, pusaka ini turun temurun sampai turun ke saya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan ini warangkanya juga warangka yang tua, ini warangka lawasan. Ini kuningannya ini mendok atau pedok kalau tidak salah ini ya. Ininya tebal sekali ini. Oke, bagaimana Mas Hasyim? Saya lihat itu tadi sosoknya itu laki-laki Mas. Laki-laki brewok, dia pakai apa namanya, sorban Ya. pakai sorban, cuman sayangnya nggak mau menyebutkan nama.
Oh, beliau nggak menyebutkan nama nggak ya. mau menyebutkan nama, cuman cuman dikasih tahu asalnya itu dari ujung mana, ujung kulon. Oh, Ujung Kulon. Ujung Kulon itu daerah Banten Mas berarti ya. Banten, Iya. daerah Jawa Barat, daerah Jawa Barat. Heeh. Sudah muslim ini Mas? Beliau bilang Sudah ya. sudah. Beliau bilang tadi itu udah. Terus lagi itu saya tanyain empunya ini siapa, dan beliau jawab itu Empu Anom. Bu Anom atau Empu Anom ya, Empu apa itu, Empu Supo Anom. Oh, Bu Supo Anom. Ya, beliau katanya empunya Empu Supo Anom, dan eranya pun katanya benar yang dikatakan Mas Eko tadi, Apa? era Demak gitu Era Demak. ya, yang waktu cerita dari awal itu Oh, kalau Bu Supo Anom Supo itu. Anom itu dari Demak, Mm-mm. dan beliau mengatakan Empu Supo Anom dari era Demak gitu. Mm-mm. Untuk energinya pun saya rasakan itu lebih apa ya, kalau panas saya rasa nggak panas, Nggak panas ya. tapi lebih mengarah ke hangat gitu, hangat aja gitu. Mm-mm. nggak terlalu apa tajam, Ya, nggak terlalu tajam, cuman hangat tapi tebel gitu, hangatnya itu tebal gitu. Oke. Untuk fungsinya sendiri katanya beliau itu untuk pengadepan dan penundukan, Mas. Untuk pengadepan dan penundukan. Ya. Berarti ya masih berkaitan lah pengadepan dan penundukan itu. Jadi ketika berhadapan itu agar lawan bicara itu mentalnya itu down. Ya, Mungkin jatuh. seperti itu mungkin aja. Ya. Oke. Terus apa lagi Mas Hasyim yang bisa diceritakan? Dan beliau sendiri tadi sempat cerita bahwasanya pusaka ini pernah ikut sama ini siapa, Raden Patah. Raden Patah. Ya. Oh, berarti Sultan Demak itu, Raja Demak Iya. berarti ya. Raja Demak, Bintoro. Raden Patah namanya. Sama lagi siapa tuh namanya, ini loh Mas, Mbah Soleh, siapa itu namanya, Mbah Ali Soleh Semendi itu loh. Oh, Mbah Soleh Semendi. Ya, Mbah Soleh Semendi itu. Hmm. Beliau pernah ikut ke dua itu tadi. Tokoh yang Tokoh terkenal yang ya. terkenal itu tadi. Masya Allah, berarti ini berarti ya tokoh yang luar biasa ini. Iya. Ya, tadi makanya saya sampaikan pernah dipegang dua tokoh yang cukup terkenal ya. Salah satunya ulama. Oke, luar biasa sekali ya. Energinya juga tinggi nih Mas. Nanti karena sudah mau isya, kita akhiri ya untuk review pusaka kali ini. Semoga ada tambahan dan pelajaran yang bisa diambil. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Di Suryo Suryo Jati. Jati.